sejati ya. Memang aku malah. Lah, kakak mualaf terus ngapain kakak membahas kitab suci Kristen? Masih baru malaf. Kakak kalau mualaf kena Gini lah kak, kan kayak aku tadi bahas sama kakak caranya begitu adem kelihatan. Ntar kalau jangan kayak gitu enak. gini gitu. loh kak, saya sudah bilang dari awal, saya ini mau diskusi sama non muslim, ya. Saya di sini tidak ada kapasitas saya untuk berdebat berdiskusi dengan orang-orang Islam. Lah Nah, kakak mualaf ini sekarang kakak aku pelajari. sekarang aku masih ngerti. Ya, kakak masalah belajar. Kristenan. Tapi kakak itu mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu bahkan ada salahnya. Kakak digeruduk sama orang Kristen nanti loh. Ya Kakak enggak, sementara udah mualaf loh. karena aku belum ada aku belajar ke Oh, agama berarti kakak Islam. belum Aku masih yakin. itu. Berarti kakak belum Masih- yakin jadi Islam. Masih Percaya kepada itu. Yesus. Karena tadi saya tanya, kakak percaya nggak kalau Tuhan dalam PL itu Tuhan kakak? Kakak bilang apa tadi? Bilang apa? Tuhan di PL ini Tuhan kakak atau bukan? Kak Erik, kakak saya turunkan ya. Karena Iya, simpang turunin aja. siur. Ya, aku mualaf. Tadi ditanya giliran Tuhan di perjanjian lama Tuhannya atau bukan. Simpang siur ya, teman-teman gini loh. Nggak jelas. Sedangkan kita sudah buka camp saja, masih banyak orang-orang yang berani berbicara tanpa pelajari dulu gitu loh. Apalagi kita nggak buka camp loh. Kebayang nggak kalian berapa banyak orang yang berani buka camp, bicara tanpa pembelajaran lalu mengatakan saya mengerti. Ngaku mualaf, tadi ngakunya apa pertama? Tuhan perjanjian lama Tuhan Anda bukan. Sekarang ngakunya mualaf. Makanya mengakui sesuatu itu lebih mudah ketimbang melakukannya. Memang mengerikan teman-teman. Kalau cuma ngaku-ngaku gitu pun siapapun bisa mengakui. Ya, kalau bukan kapasitas Anda, jangan libatkan diri. Kalau memang pernah belajar, silakan ke sini bagi informasi. Ya, kalau tidak ngerti apa-apa, jangan bahaya kalian. Ngerti enggak tapi banyak bicara gitu loh. Ditanya nanti jawabannya bikin hancur, bikin blunder agama orang lain. Itu ya. Ini ada Yongki nih. Berarti itu nggak serius mualafnya itu. Makanya saya tuh bukan orang yang sangat euforia ketika ada orang mualaf segala macam, karena kita nggak pernah tahu teman-teman ya, motivasi itu ada dalam diri seseorang. Lebih baik seseorang itu mualaf dia dengan kesendiriannya, maka dia tidak akan tertrigger untuk menjadi orang yang NPD kemudian. Oke, kita sapa dulu, ada Siregar. Selamat malam, selamat bergabung. Muslim. Aku turun dulu ya, makasih ya. Oke ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah naik, silakan bicara, jangan berdiam diri ketika sudah ada di ini ya, sudah di atas ya. Bang Bletu, silakan buka cam kalau bisa, buka cam sudah bisa ini, saya undang untuk buka cam. Pak Simamora, kalau bisa buka cam, tolong dibuka camnya. Saya tidak mau lagi berbicara dengan orang-orang yang tidak jelas ya. Sudah buka cam aja kadang orang-orang blunder loh, apalagi nggak buka cam ya. Silakan. Assalamualaikum, aku bukan Oten Uni. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja Uni. Salam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bletu, muslim non muslim? Muslim dia Uni, turunin aja. Bletu. Hanya bawa dulu ya, ya. Muslim. Mungkin teman-teman ini kepencet ini nih. Ada 31 teman-teman yang mau naik. Saya bingung mana yang Islam, mana yang Kristen. Ada yang namanya nama samaran. Ada yang namanya nama asli. Tapi saya nggak tahu ya mana yang Islam, mana yang Kristen. Teman-teman yang mau naik, tolong di typing di bawah yang Kristen dulu prioritasin, yang Islam jangan dulu. Ya. Teman-teman Kristen kita prioritasin dulu. Biarkan mereka naik ke sini dulu diskusi, ya. Jangan teman-teman itu yang muslim naik juga ke atas, ngapain dulu ke sini. Saya tidak punya kapasitas untuk diskusi dengan teman-teman muslim dulu. Ya. Oke. Ini ada apa ini? Hektra ini. Ambo dan Hektra. Saya Islam Silakan. aja Mbak.
Oke. Good apa nih? Good people. Good people muslim non muslim? Non-Muslim. Oke, silakan open your cam. Ngapain harus on cam? Nggak usah on cam lah. Nggak, saya nggak mau harus on cam karena ini kita bicara tentang agama, harus jelas orangnya. Sama kayak agama yang suka larang-larang orang beribadah. Sama kan? Jadi suruh-suruh orang on cam. Da 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 da. Pada tantrum semua nih Maten. Da 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 da. Allahu Akbar. Da 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 da. Ya, halo Pak Hariri. Muslim non muslim Pak Hariri. Halo Pak Hariri. 1, 2, 3. Aduh, aneh-aneh aja. Diangkat. Simpanglah ampe sukema nanti. Yang mau curhat nanti ya, kalau Bunda Gembala lagi buka room curhat, nggak usah curhat ke sini anak-anak Bunda. Anak-anak Bunda kalau kita lagi diskusi lintas agama jangan curhat dulu. Nanti kalau Bunda lagi gabut, kalian di sini curhat. Naik curhat. Piye Wan? Ini orang Islam nih. Di sini tempat kita diskusi. Kenapa harus buka cam? Kalian yang buka cam aja kadang gabrul, apalagi nggak buka cam, ya. Apalagi kalian nggak buka cam. Bahaya loh, kita lagi ngomongin agama loh. Kalian sembraut ngomongnya nanti. Ngamuk orang Kristen nanti kalian bilang tak apa-apa di sini. Kalian bilang Nathan salah pula lah. Harus buka cam kalian biar tahu kalau kami itu nggak settingan. Nanti kalau kalian nggak buka cam nanti orang bilang nanti oh itu settingan itu sebenarnya orang Islam tuh ngaku-ngaku itu. Nah, kalau kebuka camnya kan jelas nanti tanggung jawab sendiri kalau dicari orang nanti. Ya, Pak Zio Hasan. Kumaha eta kumaha oten naik ke atas menserembaut menjelaskan suka-suka Ada Maria Ulfa, moyangnya. selamat malam. Maria Ulfa, muslim apa non muslim? Kumaha Maria Ulfa, selamat malam. Ada V juga, V, selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non muslim? Silakan. Ya salam. Ya buat 3.000 kumaha oten dibantu di akun Super Congor dan Uniriva yang ada di bawah saya. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar, dikencengin ya teman-teman. Ya barangkali ada teman-teman Kristen ya, tinggal typing aja di bawah yang mau naik ya. Barangkali ada yang mau ganti Tuhan ya kan. mana ini banyak kali pun tapi nggak tahu aku yang mana satu. Ya di sini ada Yong. Halo Yongki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ngasih saran aja ini, kalau Oten udah ngeyel-ngeyel dari awal langsung turunin aja, bah, bikin pusi yang di bawah juga kita nonton. Kan kita itunya komitmennya on cam. Kalau udah ngeyel dari awal langsung aja turunin, gitu aja langsung, jangan dibiskai kesempatan ngoceh. Ya, udah Bang. Jengkel kita yang di bawah ngelihatnya, dengerinnya. Kita kan Ya, jadi mungkin saya tanggapi dulu lah Bang. Saya tanggapi dulu lah Bang. Bang, Iya, bermain langsung bola aja itu lebih udah, sulit. jangan kasih Bentar ngoceh-ngoceh Bang. dulu. Izin Bang. Bermain bola itu Ya. lebih sulit daripada mengomentari orang yang main bola Bang. Iya, memang pasti. Iya. Maka daripada kita kedengerin ngeyel kan jengkel. Iya, Itulah, tapi langsung gini, Bang. aja turunin aja sudah. Abang, gini loh Bang. Kami Ya. di sini, motivasi kami berada di sini itu bukan menyenangkan orang, Bang. Kami berdakwah Iya, mencoba iya, dengan bil paham. hikmah. Ya sabar, Bang. Saya orangnya sangat berusaha sekali, Bang, bisa supaya tidak Memang menyakiti harus saudara sabar, saya. Gitu. memang harus sabar dewa, kesabaran tingkat dewa harus Nah. memang gitu.
Makanya abangku, jadi gini loh abangku. Jadi Saya jengkel paham. kita. Dari seterusnya bakal ngeyel aja. Udah masuk juga, udah on cam juga pasti ngeyel. Kalau udah ngeyel kayak Bang, gitu pasti. Jadi kalau sudah tidak menyenangkan untuk ditonton, sebenarnya kan pilihan di tangan masing-masing sebenarnya, Bang. Cuman Iya. kami yang ada di sini itu ada treatment dan metode by myself. Ada pribadi-pribadi kami ini Iya. punya tujuan kenapa kami masih iya, iya, paham, pertahankan. paham. Nah, gitu ya. Kalau abang kesel nonton sebenarnya kan abang tuh yang boleh milih. Ah kesel lah nonton ini, pindah dulu lah ke Bang Zuma. Ah kesel lah ke sini, pindah. Bukan Kan kesel masalah itu ya, gampang. masalah udah ada yang oke-nya gitu, kita nggak Itu ngehargain host konsekuensi gitu lah. ngomong. Gitu. Itu konsekuensi ngomong sama Kristen, Bang. Jangan berharap orang Kristen itu akan Iya normal. sih. Tuh, Iya, sabar memang ya. agak susah Itu juga aja. ngadepin. Ya, ya Kan sorry udah ya Bang gelap ya. hatinya, Maksudnya jadi ke bawah gelap kayaknya. ya, oke ya Bang, saya paham kok, tapi nada Abang jangan sampai mengintervensi kami di sini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Iya. Mohon support saja Iya, iya. ya. Itu aja. Oke ya Bangku ya, Siap, makasih siap, ya. siap, siap. Siap. Terima kasih. Oke, ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kunaon eta oten cicing wae oten kunaon Lobang ada celeng. kumaha. Ada Mayang, selamat malam Mayang. Muslim apa non muslim? Silakan. Sama siapa nih? Darwina, selamat malam. Muslim apa non muslim? Silakan. Halo. Halo. Mayang, Darwina, selamat malam. Muslim apa non muslim? Baru. Turun ya. Darwina, Darwina. Muslim? Oke, kita turunin ya. Oke, kita kajian dulu ya, teman-teman, biar nggak terbuang waktunya. Oke, ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang Muslim nih ya. Teman-teman tahu tidak, di dalam Al-Quran itu tidak diizinkan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara baik. Cara baik itu kita tahu lah, urusan duniamu kalian tahu kata Rasulullah. Masa kita nggak bisa bedakan mana baik mana buruk? Apakah kita ketika ada orang Kristen naik ke sini dan kita bisa membuktikan kegagalan kesalahan dalam kitabnya, lalu kita berharap mereka akan tenang, santun? Itu harapan namanya itu. Kita itu melihat berbagai macam kelakuan umat Kristen itu bukan untuk memuaskan hati kita, tapi untuk menjadikan ini sebagai renungan. Masya Allah. Inilah kalau mereka sudah tidak mampu berargumen, menghujat pribadi. Teman-teman mungkin sakit hati, tapi harus perlu diperlihatkan juga biar generasi kita menonton. Ternyata begini yang namanya dakwah sama orang Kristen itu ya. Akan dikata-katain monyong nanti Yonatan Nandar, dikatai peot saya nanti. Ya. Tapi apakah dengan begitu tidak ada hikmahnya? Itu yang namanya berjuang. Mau berjuang enak-enak di kasur naik mobil Lamborghini mah bukan berjuang namanya. Rasulullah itu berdarah-darah ketika mensiarkan agama Islam. Kita tidak berdarah-darah, kita cuma dikatain peot doang kok. Makin dibilang peot makin gemoy aku. Makin dibilang monyong makin ganteng dia. Artinya apa itu? Memang butuh kesabaran. Kami berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Mencoba untuk berubah sikap diskusi semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan bahwa Islam ini kalau dijalankan dengan baik dan benar akan betul-betul merepresentasikan rahmatan lil alamin. Mereka aja yang menghujat pribadi kita, kita biarkan loh. Tapi kalau sudah menghujat agama kita, Allah, karena itu menyakiti kalian, dia harus diturunkan. Kecuali saya tabuk dulu berkali-kali. Tapi ketika dia hanya menghujat pribadi saya, ngeyel-ngeyelan sama saya, biarkan. Biar kalian tahu, ginilah kondisi sumber daya manusianya teman-teman kita Kristen. Apa gunanya itu? Untuk membuktikan bahwa ketika mereka mengklaim anak Tuhan dan punya Roh Kudus, ternyata kelakuannya kayak gitu, kayak dakjal gitu loh. Dia ngapain kita? Jangan jadikan menonton diskusi itu kayak beban. Mereka harus ngerti saya, mereka harus dengar saya. Mungkin teman-teman berpikir, saya aja ngerti loh, nih Rifa bilang apa, masa Oten bebal banget? Ya itulah karena mereka Oten.
gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tuh saya melihat ada kebiasaan teman-teman yang saya lihat itu ya. Ketika teman-teman lihat nanti ada orang Islam yang naik ke atas nyasar dan bertanya, tapi mereka bukan oten. Teman-teman langsung bilang, cepet turunkan. Jangan begitu. Bisa jadi memang mereka tidak tahu gitu loh. Apa yang mereka ingin tahu dari saya? Mungkin saya bisa berbagi, tapi kalau sudah mulai menyudutkan agama, mengkritisi agama, saya tidak mau debat sama-sama muslim. Khawatir saya akan berdosa. Jadi begitu. Kan namanya kita ini kan diskusi itu apa sih? Esensi diskusi itu sebenarnya apa? Kalau kita masuk dalam ranah pendidikan, deep dialogue itu salah satu metode pendidikan di mana adanya transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau saya tidak bersabar, berarti saya tidak mendidik. Itu namanya saya cuma menurutkan ego saya gitu loh. Sudah cukup lah beberapa tahun dulu saya terpengaruh, terpancing, memperturutkan hawa nafsu. Yonatan Nandar ini salah satu tokoh apologet yang saya anggap ya cukup dewasa dalam emosi. Jarang dia marah. Kalau yang lain masih bisa ke-trigger. Dari sini saya menilai bahwa memang perlu kedewasaan dalam menghadapi orang Kristen. Kalau saya mah udah biasa. Jadi dia mau hujat bilang saya peot kayak pesundal kayak nggak berubah, saya jadi pesundal beneran gitu loh. Dan mereka ngeyel sekalipun, yang penting luruskan terus, sampaikan terus. Itu tugas kita gitu loh. Terus kalian satu lagi yang umat Islamnya, aku bingung. Kalian tahu kalau Edis itu nggak ada ilmu, dia cuma framing dan dia hanya menghujat. Kalian suruh saya menghadapi dia. Baca surat An-Nisa 140. Kalau kalian melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, jangan kalian satu tempat dengan orang itu. Kalian akan dikumpulkan sama nanti sama Allah nanti. Astagfirullahaladzim. Kalian suruh saya menghadapi Edis. Edis tukang hujat Islam, saya kalian suruh menghadapi. Edis kuliah di mana? Sekolah di mana? Saya sekolah untuk ngadapin Edis. Penghinaan itu apa? Menurut teman-teman muslim, saya tanya jujur dari hati yang paling dalam, kira-kira ada nggak yang murtad gara-gara Edis? Sakit hati iya, murtad nggak bakalan. Makanya rasa sakit hati kalian itu tanamkan di dalam hati. Ini nih gara-gara kita umat Islam tidak belajar, akhirnya kita tidak mampu menjawab Edis. Tanamkan di hati itu. Nanti kalau Uni Rifa sudah meninggal, Bang Zuma sudah meninggal, Yonatan Nandar meninggal, siapa yang menjawab? Masa nggak mau ada regenerasi? Nggak bisa, saya harus tabuk-tabuk terus tuh. Nggak perlu harus masuk ke Komal Edis. Menjawab itu nggak perlu harus masuk Komal Edis. Kita punya Komal sendiri untuk kita jawab. Makanya ngapain di Komal-Komal Kristen? Itu. Yang selanjutnya gini. Kalau teman-teman menyuruh saya menghadapi Esra Soru, saya merasa terhormat di situ. Karena memang itu tugas saya. Saya hadapi pernyataan Elia Meron dengan Esra Soru itu bikin jurnal loh. Kenapa? Karena dia diakui sebagai pendeta. Edis itu siapa? Kalian suruh saya ke tempat Edis itu siapa? Iya, tukang tambal ban nih. Edis itu tukang tambal ban aslinya. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing loh. Apa kalian gak berpikir sampai di situ ketika kalian suruh saya? Saya pernah masuk ke Komal Edis loh, by the way, tanpa kalian suruh. Ingat ya, saya masuk ke Komal Edis itu bukan karena disuruh, tapi saya ingin menunjukkan Edis menelanjangi Tuhannya. Waktu dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya diam itu, lama saya diam itu. Kenapa saya tidak mau diskusi sama Edis? Saya tahu Edis bukan siapa-siapa. Lalu ketika dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya tanya ke dia balik, mana yang lebih kuat, Nabiku atau Tuhanmu? Saya diturunkan. Buat apa kita menghadapi gonggongan anjing dengan ikut-ikut menggonggong? Sama-sama anjing nanti kita. Saya kuliah itu mengeluarkan uang dan biaya dan tenaga. Pikiran saya keluarkan. Maka yang harus kami hadapi kalau mau diskusi sama saya, minimal pendeta. Pendeta kucar-kacir sama saya. Terus kalian suruh saya hadapi Edis. Merendahkan saya itu. Terhina saya. Terhina adek bang. Adek semanis ini. Abang suruh ngomong sama anjing. Yang bener abang. Ya. Mending adek ngomong sama batu daripada ngomong sama Edis. Kenapa? Kalian gak akan dikasih kesempatan bicara. Edis buka Komal untuk bertanya. Saya buka Komal untuk ditanya. Gitu ya. Tolong umat Islam itu berpikir sebelum berbicara itu. Silakan. Rusliam Sal. Muslim non muslim? Rusliam Sal.
Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang betul nih, pertama lebih tepatnya penonton di situ rata-rata pakai bot buzzer ya. Jadi di dalam influencer tuh biasa kalau menggunakan buzzer bayaran seperti tukang tambal ban. Jadi kalau misalnya para sales edis mengatakan sekian puluh ribu, itu biasa, itu bot buzzer namanya. Kalau dalam istilah politik itu biasa, atau influencer ya. Jadi Anda gak usah jual edis, karena memang edis itu kita udah kenal betul sejak zaman Zoom ya, sama Ondriva sama Yonatan. Edis tahu betul kita. Edis itu hanya sekedar apa ya, tukang tambal ban jalanan gitu kan, kalau kata Koh Julius ya. Jadi memang dia kerjanya dulu tukang tambal ban jalanan di Lampung ya. Tukang colong takjil juga dia itu. Juga tukang colong takjil ya, tukang nunggu takjil pada saat bulan Ramadan, itu biasa edis. Jadi kalau Anda menuhankan edis, secara SDM, kualitas SDM pun sangat rendah sekali. Sama aja Anda mendewakan SDM rendah gitu. Nggak apa-apa Pak dosen. Enggak, gini loh Pak dosen. Memang kalau saya mah ikhlas, senang sekali orang Kristen malah ikut edis gitu loh. Betul. Saya senang karena memang kita nggak bisa menafikan juga. Edis ini memang hebat loh. Yesus 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Edis sekali live 1.500.000 orang langsung pindah Kristen loh, kata Kristen. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini, orang Kristen ini patut curiga nih. Sebenarnya yang Tuhan itu Yesus atau Edis? Ini mencurigakan loh. Bayangkan ya, Edis itu memenuhi nubuatan harus keluar dulu dari Indonesia. Seorang nabi akan tidak disukai di tempatnya. Dia harus kabur ke luar negeri itu. Memenuhi nubuatan gitu. Yang kedua, ya, Edis itu kita nggak tahu bapak mamanya loh. Jangan-jangan dia dari anak perawan loh. Ini kita kan spekulasi. Ya kita kan nggak. Jangan-jangan dia keturunan Bani Israel loh dia. Makanya saya katakan, Edis orang Batak kan keturunan Bani Israel kan. Jangan-jangan dia keturunan Daud. Jangan-jangan dialah Tuhannya orang Kristen. Jangan-jangan. Makanya patut diselidiki ya teman-teman Kristen ya. Tapi jangan minta bantu kami ya. Kalau minta uang sama kami buat bantu, nggak usah juga. Dan teman-teman Kristen, saya akui Edis itu lebih hebat daripada Yesus menjelaskan Bible. Yesus mengutip mengutip ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Nggak ada ayatnya. Edis semua yang disampaikan ada ayatnya. Jadi curigalah kalian. Jangan-jangan Tuhan yang sesungguhnya itu Edis, bukan Yesus. Ya, itu penuh nubuatan itu ya. Jadi itu teman-teman Kristen ya. Saya acungi jempol buat Edis. Edis tuh sekali nonton 1.500 orang Aceh langsung jadi Kristen loh. Di Sumatera Barat itu konon katanya, kata orang Kristen, populasi Islam di Minang itu berkurang 80% loh. Udah Kristen semua itu di Bukit Tinggi itu semua. Haleluya semua tuh. Jadi kalau ada acara silat itu udah pakai haleluya itu, kata orang Kristen. Saking mengguncang internasional loh. Kabarnya di Eropa itu langsung pindah lagi ateis-ateis jadi Kristen, kata orang Kristen. Kata orang Kristen, bukan kata saya ya. Kabarnya begitu. Di Jawa Tengah itu sekitar 3% mungkin tinggal orang Islam itu. Karena setiap live itu 1.500 dibaptis, 1.500 dibaptis. Ngeri kawan-kawan. Makanya patut dicurigai. Apakah jangan-jangan itu Tuhannya orang Kristen gitu loh, ya? Ya, saya akui. Jangankan saya. Kita sapa dulu. Ada kebenaran. Selamat malam kakak. Iya, dari Dek. Kristen Protestan. Protestan. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Apa yang mau ditanya, Dek? Iya, tadi saya dengar-dengar sekarang 2025, sekarang Tuhannya orang Kristen Edis TV. Kan kata kakak tadi. Ya, jadi begini. Kata orang-orang Kristen, semua perkataan Edis itu benar. Kaget nggak kau? Kaget nggak kau? Iya, gini kak. Kalau menurut aku, Edis ini cuman pintar membahas Al-Quran Islam. Kalau secara detailnya itu, kalau Kristen sendiri minimalis dia nggak tahu semua. Ya aku tahu, dia cuman pintarnya membahas Al-Quran aja. Iya, saya tanya, kamu tahu nggak Edis itu mempelajari Al-Quran pakai metode apa? Tahu kak. Apa metodenya?
nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya, Nah. ya. Jadi gini, kamu harus curiga. Edis itu menurut orang Kristen, Raja Salman itu udah salah itu bahasa Arabnya. Harus belajar dulu sama Edis bahasa Arabnya karena salah. Raja Salman ya. Jadi kalian, ini orang Kristen harus tahu nih. Saya cuma pengen mengembalikan kalian ke jalan yang benar loh. Bahkan ajaran Al-Quran itu kata orang Kristen lebih benar Edis daripada Nabi Muhammad loh. Kata orang Kristen. Ya, jadi pokoknya Al-Quran itu kalau ingin tahu bagaimana Al-Quran yang benar, jangan tanya para ulama Imam Syafi'i, itu lewat. Edis pokoknya yang lebih paham Al-Quran. Ustaz Ya Somad mah gini loh, lewat. Kak. Kalau pintar Sabar bolak-balik dulu, kata, bentar, enggak, benar. Saya mau kasih info ke orang Kristen. Mana tuh ada yang pindah ke Edisten nanti kan, Edisten kan. Jadi teman-teman, bahkan dengar-dengar kabarnya, semua orang Arab yang di Jazirah Arab itu harus belajar ulang bagaimana cara bahasa Arab yang benar kepada Edis. Karena ternyata selama ini bahasa Arab yang ada di Arab itu salah, kata Edis. Ya, nanti saya sampaikan nanti saya insya Allah mau ada ya mungkin sekitar 5 bulan lagi mau pergi ke daerah-daerah Arab nanti insya Allah, mudah-mudahan ya. Nanti saya mau ngomong nanti sama orang Arab supaya saya bawa poster Edis nanti besar-besar. Tolong orang Arab belajar lagi bahasa Arab ke Edis, kalian salah selama ini. Insya Allah lah. Baunya kan begitu kan? Nggak apa-apa, nanti saya bantuin lah. Terus Bible itu yang tahu tuh cuman Edis sendiri. Yesus nggak ada apa-apanya. Pokoknya di dunia ini tentang agama tuh cuman Edis yang tahu. Makanya curigalah kalian. Kayaknya dia Tuhan loh. Ya, tapi kayaknya udah cukup ya. Saya mau bahas Yesus nih. Saya mau bahas anak orang nih, anak Bunda Maria nih. Ngapain saya bahas anak yang mamanya nggak tahu? Ngapain saya bahas suku Lewi itu? Ya, dia tuh jangan suku Lewi itu, si butar-butar ya. Oke, Zaka, Muslim dan Muslim. Ya, Edis TV hebat ya, lebih hebat daripada Yesus dan Nabi Muhammad kata orang Kristen ya. Melebihi Pak Prabowo, melebihi Pak Jokowi, retorikanya mengalahkan Rocky Gerung. Bahkan mungkin Donald Trump harus belajar cara jadi presiden kepada Edis ya. Iran itu kalau mau menang perang lawan Israel belajarnya sama Edis itu. Kalau nggak kalah terus itu nanti Iran, kata orang Kristen. Udah cukup ya. Zak, silakan Zak. Oke, turun ya. Tuhannya Kristen sudah berubah menjadi Edis. Tuhannya Kristen sudah berubah. Edisi debuter namanya. Halo, dia Pari. Tuhan orang Kristen sudah berubah. Halo. Menjadi Edis. Halo. 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 Ya, halo. Udah berapa kali tua kau minum, Bang? Ya kenapa kau masih bahas-bahas ini saja? Guru besar kau itu udah mati walau nih ya itu bertahu. Gak apa-apa lah gue bahas Edis Tuhan udah juga. dikubur. Iya, gak apa-apa Mampus ya. udah. Sudah lah. Terus gimana rupanya? Mabok banget dia kayaknya. Berapa botol dia cekik botol itu. Cacing pitanya kepanasan di dalam. Angkat botol mula. Ya, kebenaran. Apa yang mau dibahas kebenaran? Ya, saya Kursi, tadi Kak? cuma dengar-dengar. Gak ada si kebenaran, gak ada yang mau dibahas. Aku pun nggak tahu dia nih Kristen atau Islam. Gini ya teman-teman ya. Itulah kenapa aku curiga. Jangan-jangan memang Edis ini Tuhan. Coba kalian bayangkan. Kita buat judul misalnya. Apakah nenek moyang Yesus pejina? Orang Kristen benarkan, nggak ada yang marah. Coba kita bahas Edis. Ngamuk orang Kristen. Memang lebih mulia Edis daripada Yesus kayaknya sekarang ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Memang patut dicurigai memang.
Bayangkan kalian, ketika Edis berfirman, semua betul. Semua omongannya betul, saudara-saudara. Nggak ada salah-salahnya. Semua yang difirmankan Edis itu betul, ya. Jadi curigalah kalian. Jangan-jangan dia adalah Tuhan. Ya. Artinya ini Rifa. Artinya kalau misalnya teman-teman Oten tuh marah membahas Edis, berarti Edis ini sebagai aset paling diunggulkan. Aset Oten saat ini Rifa. Tuhan. Yang mengalahkan Bukan Elia aset Miron. Tuhan. Bukan Asetnya aset, Tuhan lah. Tuhan. Bukan Ya, Tuhan, Tuhan. Saya bilang Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Karena dia kata orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Yang diurapi Roh Kudus itu gelarnya kan Mesia. Halo. Ya, siapa yang mau bicara? Ya, siapa yang mau bicara ini? Satu-satu dong. Ini aku. Halo Bu Rifa. Barnabas. Ya, siapa yang mau bicara dulu, Bang? Siapa dulu yang mau bicara, Bang? Perobas dulu, perobas. Oke, Barnabas dulu ya. Gantian ya, saya sapa dulu ya. Iya, Dari sabar Muslim apa lah. non Muslim? Non Muslim. Dari mana? Aku non Muslim. Non Muslim. Oke, baik. Ya. Ini ada friend dari Muslim apa non Muslim? Silakan. Non Muslim. Oke, terus satu lagi nih Golden. Selamat malam, selamat bergabung. Dari Muslim apa non Muslim? Non Muslim bang. Oh Muslim. Oke, satu-satu ya. Ya, bertiga non Muslim di sini satu-satu dulu. Siapa dulu yang mau diizinkan ngobrol sama saya? Friend, Barnabas atau Golden? Terserah banyak. Kalau aku ya nggak apa. Oke, Barnabas dulu ya. Bang Barnabas bisa buka cam nggak? Ya dengan suara aja nggak apa. Nggak, ini saya sudah minta buka cam. Enak buka cam biar kita nih jelas, Bang. Karena kita bicara tentang agama, sesuatu yang sangat sensitif. Ya aku paham. Yang mewakili banyak orang. Iya. Ya makanya karena abang paham agama. Iya. Karena yang lain abang nggak paham buka. agama. Kok malah aku yang Semua buka. Semua buka, Bang. Kalau yang bisa buka cam, saya minta buka akun cam. ini akun saya, bukan akun. Pokoknya Turunkan Muslim yang lain. Turunkan dulu Muslim yang lain. Turunkan. Satu lawan satu lawan akun pribadi. Maaf, Fan, kamu di sini bukan majikan ya. Kamu bukan pemilik Komal. Aturan yang berlaku itu aturan dari kami, bukan aturan darimu ya, friend. Harus Oke, diskusi satu lawan satu lah. Jangan diskusi Ya, banyak-banyak. ya cari Komal, buka Komal sendiri aja ya. Kau buka Komal sendiri aja, kau diskusi sendiri ya. Oke, Barnabas mau buka cam? Silakan, terima kasih. Terima kasih. Kami butuh orang-orang yang berani ya. Kami nggak butuh anak-anak dewa yang pengecut. Silakan, Golden buka camnya. Oh, nggak bisa buka cam nih Golden nih. Cam mana nih Golden? Saya butuh Anda buka cam nih. Bisa nanti cari follower dulu, buka cam baru naik ke sini ya. Saya lagi nggak ada niat untuk ngomong sama orang-orang nggak jelas. Oke? Oke ya Golden ya. Sorry ya. Cari dulu followernya, buka cam. Ngapain orang nonton rame tapi ngomong sama nggak jelas? Mending nonton 5 orang tapi jelas yang ngomong. Saya sebagai umat Islam itu tidak butuh orang nonton banyak, tapi butuhnya jujur, jelas, ngomongnya terukur. Nah, ini nih. Buka cam ya. Buka cam ya. Silakan. Dia buka cam. Silakan buka cam. Silakan buka cam. Silakan buka cam, brother. Ini kemarin yang ngamuk-ngamuk sama saya nih, yang teriak-teriak ke saya nih. Halo kakak. Ya, silakan buka cam dulu. Selamat malam kakak. Selamat malam, buka cam, brother. Lagi makan kakak. Kalau gitu habis makan naik ke atas ya. Oke. Makan dulu aja. Oke. Ya. Turun dulu aja. Nanti keselek nanti kalau ngomong sama saya sambil makan ya. Pada mulanya Firman bisa menjadi Edis loh. Hati-hati loh kalian loh.
Kalian harus cepat-cepat untuk membuat gereja edis loh. Kalian patut curiga itu. Buat teman-teman Kristen yang sedang makan, makanlah dulu. Yang lagi nyetir, nyetirlah dulu. Jangan terburu-buru. Saya akan insya Allah selagi masih diizinkan hidup sama Yonatan Nandar akan live terus insya Allah ya, insya Allah. Iya, saya terguncang kali sama Edis. Takjub saya. Bayangkan loh, sekali live 50k yang nonton. Yesus yang udah capek-capek 33 tahun ke dunia, 12 biji yang ikut, 2 diantaranya aja berkhianat loh. Curiga saya, jangan-jangan Tuhan yang betul itu Edis, bukan Yesus. Yesus aja udah ini, ndak mampu mengkristenkan Yerusalem. Si Edis sekali live, Kristen semua seluruh dunia katanya. Katanya, kata orang Kristen. Bukan kata saya. Kata orang Kristen, bukan kata saya ah. Halo MR. MR Yansah, Muslim Muslim. Hari mohon mati harus saya tanya kau orang ben. Tanya. Mohon mati. Kenapa itu? Malam minggu ini banyak mabuk ku tengok. Malam minggu ini ya? Hah? Malam apa ini? Kok banyak yang mabuk? Malam Selasa. Malam Rabu ya? Kok pada banyak yang mabuk kak? Kok banyak yang minum tua kak? Ini ada Grand, ada Friend. Friend, ya selamat malam Friend. Ada yang mau didiskusikan Friend? Selamat malam, muslim apa non muslim Friend? Silakan buka camnya brother. Buka camnya. Epen buka cam Epen. Friend buka cam Friend. Yang bengek jangan naik dulu ya. Nanti sesak napas di atas nanti mati nanti ya. Nanti nggak ketahuan kalau kalian mati nanti. Yang bengek jangan naik dulu. Yang ambeien nggak usah naik, susah duduknya nanti. Ya. Atau sambil berdiri juga nggak apa-apa kalau lagi ambeien. Onde baala oten karajoang coba ruak gaya waang nayak ka ate. Onde oten baala kok mai tu gaya waang kalira setan waang mabuk puluh angkate. Gaskan. Halo, selamat malam. Selamat malam brother nggak bisa buka cam nih, gimana nih? Halo. Nggak bisa nih. Dengar? Ya, dengar tapi nggak bisa buka cam. Cari dulu followernya dulu ya, biar bisa buka cam ya. Baru nanti diskusi lagi dengan kami ya. Nggak bisa baru. Iya, cari dulu followernya. Indak niyo waden mau tajo waang baru gadang kalian nanda buka cam. Panik waden mencari kalian koi kalera. Panik waden bukakan kem waang indak bukakan kem kalera. Halo TikTok official. Muslim dan muslim. Yang indak buka cam cari dulu follower banyak-banyak ya, baru bisa buka cam kita naik sini ya. Saya tak butuh lah, saya tak butuh orang kita. Halo muslim dan muslim. Ya, halo. Ya, halo muslim dan muslim. Topiknya apa? Topiknya. Muslim dan muslim buka cam sekarang. Tunggu, pakai baju dulu. Ya, pakai baju dulu. Onde naik lakasiko la buka cam. Manga kalian takwi nanjo aden orang biasa bukan Tuhan. Manga kalian tak kak ada yang apa nggak gosong nggak kak? Ah ya bukan kita ya. Oke, TikTok official muslim atau non muslim brother?
Katolik. Oke, Katolik. Silakan, brother. Mau gosong punya Kak. Mau membahas tentang apa, brother? Mau bertanya, mau ditanya, mau mengangkat satu tema? Oh, temanya nggak ada ya? Temanya ada. Nenek moyang Yesus pezina, pedofil, pesundal, dan pebinor dan penipu. Apakah itu benar? Nah, itu dia temanya. Dari mana kakak tahu? Dari Bible lah, Bang. Kak gosong loh, Kak. Dari Bible. Apa ada di Bible ditulis? Dari Bible, Bang. Ada ditulis? Ada. Ada. Saya nggak tahu itu. Nah, makanya saya kasih tahu. Untung abang masuk ke sini. Tadinya abang nggak tahu, jadi tahu abang. Saya tunjukkan ya. Baik, pertama yang mana ya Bung Mabas? Pejina dulu. Nenek moyang Yesus pejina itu terdiri dari Rahab, Yehuda, Daud, pejina itu. Ya, makanya aku tanya dulu, kakak. Kakak seorang Islam atau Kristen? Islam. Islam. Tapi kakak kok bisa tahu bahwasanya apa itu isi Bible itu? Belajar lah. Belajar atau baca Bible? Belajar itu dengan membaca. Masa belajar sambil tutup mata gini? Mana bisa? Belajar itu dengan membaca, dianalisis, dipikirkan, direnungkan, dicari tahu gitu. Berarti kakak rajin baca Bible gitu ya? Rajin lah, rajin kali pun. Berarti kakak lebih Kristen dari Kristen karena kakak rajin baca Bible. Sebenarnya iya juga sih, lebih Kristen aku daripada kalian. Kalian cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Tapi yang diambil bukan makna keselamatannya, tapi lebih untuk menjerumuskan orang seperti itu. Coba tunjukkan satu indikator bahwa saya tidak mengambil secara makna tapi menjerumuskan. Itu nggak usah kakak tak bilang seperti itu sama aku. Dari tadi aja kok malah bukan marah. Saya kan memang saya Batak, Kak. Jadi udah wajar biasa. Ya, saya orang Minang, Bang. Ya udah, gini aja. Saya juga orang Sumatera kok. Ya, tapi kalau ngomong itu, gini Bang, jangan abang ikuti orang-orang Kristen zaman dulu di abad ke-11 sampai 14 menuduh nggak bawa bukti, Bang. Karena nuduh gini, tuh udah kayak bener aja. Kalau abang mengatakan diam dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kakak tadi bilang bawa bukti. Tuhan nenek moyang Yesus gini hal-hal negatif. Itu fakta tertulis bukan negatif. Makanya saya bilang, itu tertulis di kitab Anda. Saya bilang kakak baca Bibilnya yang bukan untuk keselamatan. Saya tapi tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Anda lebih paham nggak dari saya? Saya tanya. Anda lebih paham dari saya? Dan tentu saya lebih paham. Oke, ajarkan saya. Coba saya tanya, ketika Daud mengambil bini orang dan dia tidak dibunuh oleh Tuhan, ketika dia meniduri bini orang sampai hamil, itu berzina atau tidak? Silakan jawab. Untuk apa kau cari tahu itu? Nah, inilah Tuhan kau suruh sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Ya, jangan pula kita bertanya, tapi jangan kau pula, kau mentang-mentang ke orang Batak, suara kau keras, kau pikir aku takut sama kau? Kau di sini kau pula ngatur-ngatur aku. Banyak cerita kau. Kalau kau nggak sanggup ditanya, ngapain kau naik? Kalau kau nggak sanggup menjelaskan agama kau, jangan kau naik. Kok kau pula nanya ngapain aku tanya? Supaya kami tahu kayak mana pemikiran kau tentang agama kau. Kau pula melarang orang-orang bertanya. Agamamu aja bahas, kontol. Nggak mau aku, siapa kau? Bapak aku kau yang kontol. Ngajarin orang kau binatang kau. Kau pikir kau mentang-mentang orang Batak takut aku sama kau? Ketemu pun gak takut aku sama kau. Kurang ajar mulut kau. Diajak baik-baik diskusi bunyanginam pula katanya. Anak setan kau. Kau ngaku-ngaku anak Tuhan kau, kelakuan kau kayak dajjal. Kau pikir aku takut sama kau? Haram dajjal aku takut sama kau. Dikira takut kita sama dia. Baik-baik kita ngomong. Naik kau sok-sokan gaya kau. Jantan kau mulut kayak perempuan. Kau pikir takut aku? Demi Allah, berjumpa pun aku sama kau nggak takut aku. Paling mati aku. Berantem pun sama kau, badan kau yang besar itu. Paling aku mati. Demi Allah, lebih membanggakan aku mati daripada membiarkan moncong kayak kau itu pemakan babi tapi mulut ke perempuan.
Diajak diskusi baik-baik. Sok tahu tentang agamanya, giliran ditanya malah kau pula yang kejang di sini. Kayak gini kelakuan kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan, mengumpat kalian di sini. Kami kalau mengumpat nggak ada roh Tuhan dalam diriku, ini rohku. Kalau salah aku, salah aku. Kau pikir kau siapa? Ngatur-ngatur orang, giliran agamaku kau bahas di komal-komal Kristen sana, kawan kau tepuk tangan kau anak setan. Giliran kau kutanya baik-baik Tuhan kau, kalang kabut kau. Kau bilang aku bujang inam. Bukan cuma makan babi aja kau, kelakuan kau pun dah kayak babi. Kau pikir kami umat Islam ini, kami ini diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Pantang bagiku, takut sama muncung kayak kau itu. Biar tahu kau, berjumpa pun aku sama kau, demi Allah nggak takut aku. Mati aku di tangan kau, lebih mulia aku mati di tangan kau ketimbang aku mati membiarkan orang-orang Kristen kayak kau ini. Giliran agamaku dibahas, tepuk tangan kau menghujat, tapi giliran agamaku aku tanyakan, mencret kau. Biadab, naik-naik ke sini sok-sok baik kayak domba, ternyata malah aku yang dikatakan bujang inam.